Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Astu Khairunisa dengan NIM 721114145. Sini saya akan menjelaskan bab 11 yaitu tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, apakah itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respons terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Sedangkan pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Lalu ada fase pemecahan masalah, yaitu aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Lalu yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Lalu yang ketiga, aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari berbagai yang tersedia. Lalu yang terakhir, aktivitas pekajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Lalu ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah yaitu model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Nah, model sistem umum ini sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Lalu model lingkungan ini untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Lalu ada elemen proses pemecahan masalah. Nah, di sini ada situasi yang diinginkan dan situasi saat ini. Jadi apabila situasi yang diinginkan dengan situasi yang saat ini berbeda, maka akan menimbulkan permasalahan. Lalu permasalahan ini dipecahkan oleh manajer melalui ada beberapa solusi. Nah, seperti itu. Lalu memilih solusi yang terbaik. Jadi Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama yaitu analisis, ini evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Lalu ada penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Lalu yang ketiga penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Lalu ada struktur permasalahan. Nah, seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibandingkan yang lain. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan sebuah contoh permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Nah, ada tiga struktur permasalahan. Yang pertama yaitu masalah terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua yaitu masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah-pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Lalu ada jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan terletak pada suatu kontinum, dengan keputusan yang terprogram pada suatu sisi dan pada suatu yang tidak terprogram di sisi yang lain. Putusan terprogram bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo setiap kali terjadi. Keputusan yang tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Nah, Simon menjelaskan bahwa dua jenis keputusan tersebut hanyalah merupakan gambaran hitam putih dari kontinum tersebut dan bahwa kebanyakan masalah terletak di wilayah abu-abu. Namun konsep terprogram dan tidak terprogram penting untuk diketahui, karena masing-masing harus ditangani dengan teknik yang berbeda. Lalu ada pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Nah, ada 4 jenis model matematika. Yang pertama model fisik, yaitu merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Lalu ada model naratif,
yaitu merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Lalu ada model grafis, yaitu merupakan gambaran entitas dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Lalu ada model matematis, yaitu kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EKQ. Lalu kelas model matematis. Nah, model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai otomatisasi. Nah, ada 3 model matematis. Yang pertama, model statis atau dinamis. Model statis ini tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu, seperti gambar, bergerak, atau film. Lalu ada model probabilitas dan determinisasi, yaitu model probabilitas ini adalah model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Lalu untuk model deterministik, yaitu jika tidak ada model tersebut adalah model deterministik. Lalu ada model optimasi atau suboptimasi. Model optimasi ini model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Sedangkan model suboptimizing yaitu model yang seringkali yang memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Lalu selanjutnya itu simulasi. Merupakan tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Nah, simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Ada 2 teknik simulasi. Yang pertama yaitu teknik simulasi. Lalu yang kedua format output simulasi. Lalu ada pemodelan matematik. Pemodelan matematik lembar kerja elektronik menggunakan lembar kerja elektronik. Ada 2, yaitu kapabilitas pemodelan dinamis, yaitu lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Nah, kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Model ini juga model yang sangat sederhana. Lalu ada kapabilitas pemodelan statis, yaitu baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Lalu selanjutnya ada kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Nah, ini ada wilayah AL. AL diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Nah, untuk sistem pakar ini adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik ini berasal dari kata Yunani eureka yang berarti menemukan. Heuristik adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Lalu ada jaringan sistem tiruan, yaitu meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola, sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Lalu ada algoritma genetik. Ini menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Lalu ada agen cerdas, yaitu digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Salah satu contoh adalah data, di mana penemuan pengetahuan memungkinkan sistem gudang data untuk mengidentifikasi hubungan data yang sebelumnya tidak dikenal. Lalu ada konfigurasi sistem pakar. Yang pertama yaitu antarmuka pengguna. Nah, antarmuka pengguna memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem tersebut. Yang kedua yaitu basis pengetahuan. Ini bersifat fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Lalu yang ketiga ada mesin inferensi. Adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Lalu ada mesin pengembangan. Nah, komponen utama yang keempat dari sistem pakar adalah mesin pengembangan yang digunakan untuk membuat sistem pakar. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan, yaitu konsep
SS, Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Kelompok atau Group Decision Support System, adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Istilah lain digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi dalam situasi kelompok. Istilah lain antara lain sistem pendukung kelompok, kerjasama berbantuan komputer, dukungan kerja kolaboratif terkomputerisasi, dan sistem penemuan elektronik. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.